Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang memberkati dan membangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari yang baru lagi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema mujizat ada karena percaya, dari Markus 5 ayat 21 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mujizat adalah keajaiban yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berkarya di dunia, kerap kali ia mengadakan mujizat. Hal itu dilakukan agar orang yang melihatnya menjadi percaya kepadanya. Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, juga membangkitkan anak Yairus. Mujizat itu diawali oleh adanya kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Pelayanan yang biasa dilakukan Yesus adalah mengajar kerajaan Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang. Semua itu dilakukan untuk menyatakan kerajaan Allah. Ia ingin agar kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Yesus kembali dari Gerasa menuju tempat tinggalnya. Ketika telah sampai di tepi danau Galilea, Yesus diminta oleh Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Ia memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Yesus melihat adanya kepercayaan yang besar dan akhirnya memenuhi permintaannya. Di tengah jalan ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Berbagai macam cara dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya, tetapi selalu gagal. Ia meyakinkan dirinya dengan berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kepercayaan kepada Yesus membawa kesembuhan dalam diri perempuan itu. Ketika masih berbicara dengan perempuan yang disembuhkan itu, datanglah keluarga Yairus mengatakan bahwa anaknya sudah mati dan tidak ada gunanya lagi mengajak Yesus ke rumah. Mendengar berita tersebut, Yesus menegaskan, "Jangan takut, percaya saja." Yesus tetap pergi ke rumah Yairus. Sesampainya di sana, ia membangkitkan anak perempuan Yairus. Anak yang sudah mati itu bangkit lagi. Kepercayaan kepada Yesus melahirkan mujizat. Mujizat selalu menghadirkan kekaguman dan daya tarik yang besar, termasuk dalam kekristenan. Namun sejatinya, Tuhan Yesus tidak menghendaki banyak orang datang kepadanya semata-mata karena mujizat yang dilakukannya. Tuhan Yesus memanggil setiap orang datang padanya, didasari hasrat hati untuk mengenal dan percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan Yesus tahu kedalaman hati manusia.
Ia tahu orang-orang yang datang kepadanya dengan tulus hati atau hanya sekedar mencari sensasi. Tuhan Yesus merindukan sebuah relasi yang penuh kasih dengan semua orang. Untuk itu, mari kita berdoa agar Tuhan meneguhkan iman kita yang percaya kepada kuasa-Nya. Percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada hingga saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, Tuhan, untuk senantiasa tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan Tuhan menghendaki supaya kami tetap datang dengan penuh kesungguhan hati kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami yakin bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.